Depok, kota yang berkembang pesat. Kemajuan yang terjadi di kota Depok membuat kota Depok disebut juga sebagai kota Cyber City. Padatnya penduduk di kota Depok yang mencapai lebih dari 2 juta jiwa mengakibatkan meningkatnya tindak kriminal yang terjadi. Salah pergaulan dan kurangnya iman menjadi salah satu alasan terjerumusnya seseorang pada suatu tindak kriminal. Beribu cerita di Rutan Depok. Berita yang pernah menggemparkan kota Depok yang sempat meresahkan warga Depok, gangster Jembatan Mampang atau biasa disebut geng Jepang. Para pelaku yang rata-rata masih di bawah umur ini terdiri dari anak laki-laki dan perempuan. Rata-rata mereka putus sekolah dan lepas dari pantauan orang tua. Karena begini, dari kecil tuh saya hidup nggak sama keluarga. Nah, hidup saya penuh dengan sama teman-teman, sehari-harian sama teman. Terus? Nah, saya mulai tuh nongkrong dari tempat ke tempat, kenal tuh anak-anak, kenal teman-teman, terus ketemu sama geng motor Jepang sama teman-teman. Awalnya sih cuman niatnya tawuran doang. Nah, cuman kebawaan alkohol. Nah, di situ kesadaran semuanya hilang. Tanpa disadari saya terbawa pengaruh alkohol, lalu menjara toko baju itu. Ingin minta maaf pada seluruh masyarakat karena perlakuan saya divonis oleh Pengadilan Negeri Depok selama 15 tahun. Dalam menjalani masa hukumannya, para anak-anak geng Jepang ini melakukan berbagai aktivitas positif demi mengisi keseharian mereka di Rutan Depok. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya kesibukan sendiri. Bangun tidur langsung beres-beres kantin koperasi. Nah, semua itu saya jalanin setiap hari dari jam 7 pagi sampai nutup. Alhamdulillah di rutan ini aktivitasnya padat. Saya jadi bisa mendekatkan diri, jadi santri, belajar mendalami agama dengan para guru yang mengajari saya tentang agama dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab. Di antara kalian ada tahu yang bahasa Arab itu apa? Ya, kata. Ada yang bilang kata. Di sini alhamdulillah ada masjid yang di situ banyak sekali aktivitas. Saya memang nggak ada minat apapun di situ. Saya cuma datang ke masjid, cuma ingin jadi santri, ingin mencoba mengabdikan apa yang saya punya di sini. Itu sih. Alhamdulillah ada seorang ketua DKM itu menawarkan untuk jadi tutor. Itu sebagai rasa syukur saya, karena itu adalah suatu hal yang memberikan saya semangat bahwa hidup nggak perlu harus putus asa. Memang ada hal-hal yang perlu harus kita gali, hal-hal yang perlu harus kita pelajari, dan hal-hal yang perlu harus kita berikan pada orang-orang yang perlu membutuhkan. Para tahanan juga selalu mendapatkan pengawasan dari para petugas yang selalu siaga dan harus dapat berperan ganda selama menjalani tugas. Kadang mereka harus berperan sebagai orang tua, teman, dan saudara agar dapat memahami setiap perilaku para tahanan dan mampu mengantisipasi perilaku menyimpang dari para tahanan.
Kalau hubungan sosialisasi kepada mereka, saya anggap semua sama, nggak ada perbedaan. Saya nggak mengemaskan seseorang atau ini, saya anggap semua sama. Mereka sebagai warga binaan, saya anggap itu sebagai yang lebih tua, mungkin saya anggap sebagai kakak saya, atau yang muda, saya anggap sebagai anak saya atau adik saya. Jadi saya nggak memperlakukan mereka istimewa. Di depan saya itu sama, nggak ada istimewanya, sama mereka. Jadi disitulah makanya berkenalan dengan siapapun juga saya merasa nyaman aja. Ya memang pada awalnya dulu untuk hidup sebulan dengan gaji yang sangat minim, dicukup-cukupin. Artinya apa? Dicukup-cukupin ya gali lubang tutup lubang, biasa PNS gitu. Gali lubang tutup lubang, ya pokoknya untuk bertahan hidup seperti itu. Tapi kita bersyukur sejak ada perubahan, ada tunjangan resiko awalnya, terus saya remunisasi yang dari awalnya dari hanya cuma kecil, terus saya gaji ada pembenahan. Akhirnya saya bersyukur untuk petugas pemasyarakatan ini pemerintah sudah peduli dengan dari gaji, uang makannya, dari remunisasinya. Saya rasa kalau disyukuri ya kita cukupi, pasti cukup. Cita-cita saya mau jadi pilot, tapi nasib lah berkata lain. Nah, itulah perjalanan hidup orang kan rata-rata pasti berbeda. Cita-cita nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, inilah perjalanan nasib namanya. Berbagai macam lika-liku jalan hidup yang dialami para narapidana, hingga sampai mereka pada suatu kesadaran bahwa religiusitas mutlak sangat dibutuhkan dalam hidup. Waktu saya ketangkep di rumah, itu saya lagi pada make, ada polisi masuk ke rumah saya, tiba-tiba saya digerebek. Mungkin itu karma buat saya. Selama saya main narkoba, saya karma dari orang-orang yang saya cintai, orang tua dan kakak adik saya semua, mungkin saya karma. Orang-orang katanya lu mesti ibadah, lu mungkin ini karma buat lu mesti benar-benar, lu udah masuk berapa kali, jadi mesti benar-benar ibadah lu. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Kalau tidak seperti ini, mungkin manusia itu kan diselamatkan dengan cara yang Allah kehendaki. Mungkin kita orang di sini ya, saya pikir mungkin kita terpilih. Kalau tidak dengan cara seperti ini, mungkin semuanya tidak akan membaik. Di sini saya belajar tentang anugerah Tuhan itu bagaimana, tentang belajar menjadi orang benar itu tempatnya di Rutan Depok ini. Kita masih punya Tuhan di sini yang segala sesuatunya dia bisa buat, apa yang tidak mungkin buat dia. Jadi memang harus begini dulu. Teguran buat manusia itu masing-masing, ada yang udah mau mati baru bertobat, ada yang masuk penjara dulu baru dia juga bertobat. Intinya sih saya menemukan pertobatan di tempat ini. Selain jadi tamping gereja, paling saya menghibur teman-teman di dalam blok itu pakai sulap karena kebetulan saya juga punya talenta bersulap. Sebelum saya masuk penjara ini pun juga saya sempat bekerja itu sebagai magician. Oke bro, sebelumnya udah pernah lihat sulap apa belum? Udah pasti di TV. Iya, Oke, nah sekarang gue mau main gini. Kalau lihat secara langsung udah pernah belum? Belum. Nah, di sini gue punya satu pak kartu biasa. Oke. Lu ambil satu kartu deh. Lu ambil satu kartu dari mana aja bebas. Ambil ya. Ambil, nah oke. Diliatin dulu, kasih ke kamera. Nah, buat lo, nih. Lo pegang sisa kartunya, masukin di mana aja, langsung di kocok. Nah, masukin dulu kartunya. Bebas di mana aja. Kocok. Ya, oke, kocok. Pelan-pelan. Oke. Sebelumnya kita nggak pernah main sulap, kita nggak pernah ketemu. Biasa bahasa sulap seperti itu. Nah gini, di sini gue cuma punya satu kartu prediksi. Kalau kartu lo itu warnanya
Warnanya kartu lo merah, bener? Salah? Salah. Oke, berarti lo jujur sekali orangnya, brother. Gitu. Jujur lo enggak lo jujur bener gini. Gue di sini punya satu kartu prediksi kartu, warna kartu lo itu emang merah. Tapi terserah lo boleh bohong boleh enggak. Di sini gue punya kartu prediksinya warnanya 6 wajik. Kartu pilihan lo bukan? Bukan. Hah? Bukan. Oke, ya udah gini nggak apa-apa. Gue taruh 6 wajiknya di sini. Coba buka tangannya bisa. Nah, di sini gue punya kartu apa tadi? Tutup. 6 wajik. 6 wajik. Tolong, lo tadi kan cuma bantu kocok. Nah, sekarang lo bilang stop di mana aja bebas. Stop. Udah di sini mau ganti nggak? Nggak usah. Nah, bukan ini kartunya tadi, bukan. Nah, lo stop di sini. Sekarang gua ambil. Nah, permainannya seperti ini. Tadi lo pegang apa? 6 wajik. 6 wajik. Berarti di sini lo percaya nggak ini kartu pilihan lo? Enggak. Gambling ya. 52 kartu, gua ambil lo stop satu kartu bebas, nggak mungkin. Nah, tapi gini, lo pegang 6 wajik. Kalau gua sentuh gini, ada berasa perpindahan nggak? Enggak. Kalau gua dari bawah gini, berasa pindah nggak? Enggak. Sebenarnya perpindahan itu udah terjadi karena yang gue pegang sekarang 6 wajik. Sabar dulu. Kartu pilihan lo apa? 8 Queen. Yang bener. Queen. Queen apa? Queen. Nah, kalau gue snap gini, ini mungkin gak Queen Keriting. Kita lihat sama-sama karena 6 wajik udah gue pegang. Coba dilihat. Memang menyesal. Mungkin di luar keluarga juga kecewa, tapi saya yakin mereka udah mengampuni saya dengan kasih. Mungkin mereka udah mengampuni saya, udah memaafin saya. Sekarang saya cuma tunggu kepulangan, proses lancar-lancar, puji Tuhan. Karena mereka tetap tunggu saya di sana dengan sisa-sisa hukuman saya ini. Suami saya bukan penjahat, dia hanya terjebak sistem. Jadi makanya saya masih tetap bertahan gitu di sini. Ya demi anak-anak, demi masa depan mereka, saya harus kuat. Ya perjuangannya memang harus besar sekali ya. Saya sekarang merangkap jadi bapak, cari nafkah untuk anak-anak. Ya berat sih, karena dia tidak salah. Mungkin beda kalau suami saya salah, tapi dia tidak salah, suami saya tidak salah. Itu keyakinan saya. Allah Maha Tahu. Ya, alhamdulillah saya di saat seperti ini Allah kasih ujian, tapi di sisi lain juga Allah kasih kekuatan buat saya, buat anak-anak, buat orang tua sama mertua, saudara-saudara semua pada mensupport, ngasih doa. Itu aja yang bikin saya bisa bertahan. Meninggalkan anak di rumah, kita harus mengutamakan kepentingan pekerjaan dulu dibanding mengutamakan kepentingan keluarga, di mana kita harus mengutamakan yang lebih membutuhkan, yang mengancam nyawa. Kita tidak bisa egois apabila misalkan di rumah anak kita hanya meminta temenin untuk tidur atau menonton TV, tapi sedangkan di kantor ada pasien yang membutuhkan pertolongan yang harus dibawa ke rumah sakit. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita wajib untuk segera memberikan pelayanan kepada WBP. Walaupun posisinya dia WBP, tapi tetap saja kita samakan sebagai manusia. Kebetulan suami saya juga sangat mendukung ya, saya bekerja di Rutan Depok. Jadi walaupun jam berapapun saya ditelepon dari kantor, beliau pasti mendukung. Sampai-sampai terkadang beliau mengantarkan saya sampai Rutan Depok untuk memastikan keselamatan saya.
Dan apabila setelah selesai melaksanakan tugas, biasanya beliau pasti akan menjemput kembali. Itu seperti kegiatan konsultasi di mana mereka bisa menceritakan latar belakang mereka, terus menceritakan penyakit mereka, menceritakan riwayat keluarga, menceritakan banyak hal dari kegiatan VCT itu. Jadi kita bisa mengambil banyak info selain info dari info kesehatan. Jadi kita bisa menggali apabila si pasien ini datang dengan keluhan tidak sakit, kemungkinan mereka yang sakit itu bukan badannya, bukan fisiknya, tapi mungkin juga yang sakit jiwanya. Jadi itu juga perlu mendapat perhatian, karena ada beberapa kasus seperti gangguan kejiwaan itu berakibat fatal sama mereka meninggal karena tidak mau makan. Macam penyakit yang ditemukan di LP atau rutan seluruh Indonesia itu biasanya yang paling terupdate itu 3. Yang pertama pura-pura, yang kedua rupa-rupa, yang ketiga paru-paru. Bisa disurvei ke seluruh rutan dan lapas Indonesia, semuanya pasti ada. Seperti ada satu pasien kami yaitu dengan gagal ginjal yang setiap minggunya harus melaksanakan cuci darah selama 4 jam, 1 minggu 2 kali, itu kami antar. Tak ada kekuatan pasti yang dapat membantu para petugas keamanan dalam mengamankan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan maupun warga binaan itu sendiri. Mengukur perbandingan jumlah warga binaan dan petugas yang jauh berbeda, kekuatan doalah yang membuat para petugas percaya dalam setiap melaksanakan tugasnya, ia selalu dalam perlindungan yang maha kuasa. Kita tidak mengandalkan kekuatan fisik atau kepintaran pribadi. Manusia terbatas oleh kekuatan. Saya selalu mengajarkan setiap mau melaksanakan tugas dengan mengakhiri tugas. Kekuatan manusia terbatas. Jadi saya selalu mengutamakan doa sebelum melaksanakan tugas. Saya kumpulin anggota, saya kasih arahan, sebelum saya kasih arahan, pembagian tugas, selalu saya adakan doa bersama. Karena kekuatan sebenarnya dari kita untuk menghadapi apapun, jangankan 1000 orang atau 2000 orang, tanpa doa kita nggak punya kekuatan apa-apa. Bila tiba saat berganti dunia, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Pemirsa, demikian gambaran kehidupan yang kami rangkum dalam Beribu Cerita di Rutan Depok. Semoga ada pelajaran yang kita petik untuk menjalani roda kehidupan ke depan. Saya, M. Abi dan kru Humas Rutan Depok, mohon diri, salam pemasyarakatan.